Ayo kita jalan pelan-pelan. Ibu-ibu yang ada di kanan tolong merapat ke jalan. Teman-teman dinamika ke BLBU sekarang juga. Tolak Batubara sekarang juga. Tolak BLBU sekarang juga. PLTU Batubara. Banyak tipu, ingin rakyat jadi santangan. Rakyat bersatu, tolak PLTU. Rakyat bersatu, tolak PLTU. Halo, selamat siang pemirsa dan supporter Greenpeace Indonesia. Senang bisa menyapa Anda siang hari ini. Seperti yang sudah disampaikan di berbagai media sosial kami, bahwa hari ini Greenpeace Indonesia bersama dengan Koalisi Walhi, Jatam 350 dan Yayasan Auriga Nusantara mengadakan aksi long march dari kawasan Menteng ke arah gedung Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka Break Free yang diadakan serentak di seluruh dunia dari tanggal 12 hingga 31 Maret 2017. Yap, dan apa itu Break Free? Break Free adalah sebuah aksi global yang dilakukan di seluruh dunia. Betul sekali. Dan itu dilakukan oleh masyarakat lokal, ya, nasional, dan internasional yang mendesak penghentian penggunaan batu bara. Betul. Dan beralih ke sumber energi yang terbarukan. Betul sekali. Karena ini adalah aksi global sehingga sejumlah negara telah melakukan kegiatan break free yang serupa seperti di Thailand. Para nelayan dan komunitas menggunakan perahu membentuk pola matahari dengan tulisan break free, dan hari ini kami di Indonesia melakukan aksi long march ke gedung KPK. Ya, kenapa itu di KPK? Kenapa? Karena tahun ini kita memberikan dukungan moral kepada Komisi Anti Rasuah ini. Mereka itu punya satu gugus tugas khusus yang berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam, Sumber Daya Mineral, dan mereka melakukan program anti korupsi di 12 provinsi, dan mereka melakukan koordinasi juga, supervisi. Tujuan mereka adalah untuk meninjau kebijakan pengembangan sistem dan penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batu bara. Ya. Hari ini seperti Anda sudah lihat tadi, mungkin ada yang lewat-lewat, aksi break free diikuti oleh 2.000 orang yang datang dari berbagai daerah seperti Batang, Jepara, Cilacap, Cirebon, Indramayu, Pelabuhan Ratu hingga Bengkulu. Jadi mereka datang, kalau Anda lihat ini ada hujan-hujan ya Zemi ya, tapi mereka tetap semangat untuk menyuarakan suara mereka dan memberikan dukungan ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya, dan sejauh apa buruknya batu bara dan industri ini, kita akan terus membahasnya bersama saya Zemi Arli. Ya, dan saya juga Rafirika Rahmi. Dan selama 1 jam ke depannya kita akan menyiapkan narasumber yang berkompeten. Ya. Kita sudah menyiapkannya. Kita sudah menyiapkan, jadi tetap di sini di live streaming Break Free Stop Corruption di depan gedung KPK Jakarta. Baik, saya akan mengawali live streaming Break Free Stop Corruption siang ini dengan topik seperti apa sih perjalanan panjang listrik kotor kita. Nah, sebelum saya mewawancarai Mas Didit Haryo, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, kita akan lihat tayangan berikut ini. Indonesia hanya memiliki 3% cadangan batu bara dunia. Namun, eksplorasi batu bara terus-menerus dilakukan. Saat ini terdapat proyek PLTU batubara dengan total kapasitas tambahan total 45.365 MW di seluruh negeri. Tak cukup sampai di situ, pembangunan pembangkit listrik batubara terus dilakukan. Padahal, kita perlu tahu bahwa PLTU batubara adalah mesin penebar maut. Batubara ini mencemari lingkungan seperti menyebabkan polusi udara, menghancurkan bentang alam, menyebabkan erosi, menimbulkan masalah sosial seperti perampasan lahan masyarakat.
sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai perjalanan industri batu bara, hari ini saya bersama Mas Didit Haryo. Terima kasih Mas Didit. Sama-sama. Mas Didit adalah juru kampanye iklim dan energi dari Greenpeace Indonesia. Ya. Oke, kita langsung mulai aja ya Mas ya. Sebenarnya apa sih, seperti apa sih penggunaan batu bara di negeri ini Mas? Kalau bisa dijelaskan secara singkat mungkin. Ya, Indonesia saat ini masih menjadi sebuah negara yang begitu ketergantungan terhadap energi kotor, khususnya batu bara. Lebih dari 80% energi kita tuh masih tersuplai dari penggunaan batu bara. Dan padahal kita punya potensi energi yang sangat ramah lingkungan dan pemanfaatannya masih di bawah 10%. Oke. Jadi sebenarnya kita punya potensi yang sangat besar ya Mas ya. Tapi sebelum kita membicarakan itu, bagaimana sih perkembangan batu bara? Mungkin banyak teman-teman di sini yang belum tahu perkembangan konsumsi batu bara dalam sektor energi kita. Jadi seperti apa sih gitu? Ya, batu bara saat ini kita adalah negara pengekspor batu bara terbesar, urutan 3 besar di dunia. Oke. Meskipun cadangan batu bara kita ternyata hanya sekitar 3% dari cadangan batu bara di dunia. Tapi menjadi eksportir batu bara utama terbesar. Oke, baik. Dan batu bara ini kita prediksi dengan proses eksplorasi seperti saat ini, dalam kurun waktu 20 tahun kita akan kehabisan stok batu bara kita. Artinya kita akan sangat bergantung terhadap negara-negara yang masih memiliki cadangan batu bara yang masih sangat banyak. Contohnya Amerika, Cina, India, seperti itu. Jadi sebetulnya Indonesia hanya memiliki 3% tapi menjadi pengekspor terbesar. Betul sekali. Oke. Nah, kita hari ini ada di depan gedung KPK memberikan dukungan kepada KPK untuk menguak berbagai korupsi di sumber industri batubara, lebih tepatnya. Sebenarnya seperti apa korupsi di industri batubara sendiri, Mas? Kalau bisa dijelaskan. Sangat kompleks sebenarnya. Dari hulu, dari pertambangannya hingga ke hilir, di mana pembangkit itu dibangun, itu sangat erat dengan unsur korupsi sebenarnya. Dengan adanya berbagai izin yang begitu tumpang tindih, itu memberi celah yang sangat luar biasa besar untuk melakukan praktek-praktek korupsi. Misalnya, betapa banyak lahan-lahan produktif, misalnya di lahan pertanian produktif yang kemudian diambil alih oleh negara, oleh perusahaan lewat negara untuk kepentingan pembangkit listrik seperti yang terjadi di Batang. Dan di situ jelas dari proses amdalnya, dari proses penerbitan izinnya itu penuh dengan potensi untuk dikorupsi. Terbukti misalnya salah satu celah korupsi yang sedang ramai, salah satunya adalah Rolls Royce. Itu sempat terungkap bahwa Rolls Royce melakukan penyuapan terhadap pihak-pihak tertentu di PLN untuk maintenance pembangkit listriknya. Jadi sebenarnya di dalam industri batubara sendiri banyak kasus-kasus korupsi yang masih belum diungkap begitu ya Mas ya. Dan hari ini kita mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menguak kasus-kasus tersebut. Tadi seperti tadi Mas Didit sudah menyebutkan bahwa kita tuh kaya sekali dengan energi yang terbarukan, energi sumber energi terbarukan. Seperti apa sih Mas? Apa saja contohnya mungkin? Cadangan energi terbarukan kita salah satunya adalah panas bumi. Itu terbesar di dunia saat ini. Indonesia terbesar. Indonesia terbesar saat ini. Kita punya juga matahari yang dari Januari sampai Desember tetap bersinar terang. Panas sekali ya. Panas sekali kadang-kadang. Kita punya angin, kita punya gelombang, dan berbagai energi-energi terbarukan yang sangat potensial untuk kita kembangkan ke depannya. Tapi pemanfaatannya masih sangat minim sampai saat ini. Berarti kita punya sumber banyak. Lalu pemerintah tuh sudah sampai mana sih Mas terhadap energi terbarukan kita? Pemerintah kita termasuk yang terlambat dalam mengembangkan energi terbarukan, khususnya dalam memaksimalkan potensi energi terbarukan kita saat ini. Misalnya kita punya potensi energi terbarukan tersebut hanya di bawah 10% yang baru dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional. Mencengangkan juga nih ya, wawancaranya sebentar tapi udah mulai angka-angka sudah muncul dan fakta-faktanya yang baru kita ketahui ya Mas Didit ya.
Oke, dengan begitu lalu bagaimana seharusnya pemerintah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah menurut Mas Didit? Ya, sudah seharusnya pemerintah mulai berinvestasi untuk mengembangkan potensi energi terbarukan kita dan bagaimana energi ini terdistribusikan dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Karena saat ini masyarakat Indonesia khususnya adalah masyarakat yang rasio elektrifikasinya paling rendah di Asia. Oke. Di Asia Tenggara bukan. Iya. Kita baru sekitar 80-an% rasio elektrifikasi yang ada di Indonesia, di mana artinya sekitar 20% lagi masyarakat kita masih belum mendapatkan akses listrik sejak kita merdeka. Sejak merdeka? Sudah merdeka. 70 tahun ya kita merdeka ya? Oke. Wow. Dan itu bisa ditopang oleh energi terbarukan sebenarnya karena kebetulan hampir di seluruh wilayah Indonesia, baik yang di pesisir maupun di pegunungan, kita bisa memanfaatkan energi-energi lokal yang berpotensi untuk menjadi pembangkit listrik untuk mensuplai kebutuhan mereka. Oke, wow, oke, ini sangat, saya cuma tadi menanyakan sekitar 6 pertanyaan, tapi begitu banyak detail yang mesti disampaikan. Terima kasih sekali Mas. Sama-sama. Kita akan kembali untuk membicarakan mengenai dampak batu bara dan industrinya bagi kesehatan, lingkungan, dan juga sosial. Tetaplah di live streaming Break Free Stop Corruption dari gedung KPK Kuningan, Jakarta. Jangan lupa tetap streaming di Break Free Stop Corruption hari ini dan mungkin bisa meninggalkan komentar di laman Facebook Greenpeace Indonesia. Bisa komentar, pertanyaan atau saran dan dukungan bagi Greenpeace Indonesia. Halo, selamat siang. Masih bersama saya Referee Karami dan Mas Didit Haryo, juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia. Kita tadi ngobrol soal sebenarnya apa batu bara, mengapa batu bara, dan bagaimana pemerintah sudah memaksimalkan energi terbarukan ya Mas ya. Nah sekarang tadi kita sudah membicarakan mengenai batu bara dan perkembangannya. Jadi negara kita masih sangat bergantung gitu. Tapi sebenarnya ada nggak sih Mas dampaknya? Dampaknya jelas sangat luar biasa besar. Kalau kita lihat ada berbagai dampak yang dirasakan, baik itu lingkungan, sosial maupun ekonomi bagi negara ini sebenarnya. Kalau kita buka satu-satu dari ekonomi aja, bagaimana sebenarnya regulasi kita masih sangat rendah dalam menilai kandungan batu bara yang kita miliki bahkan. Sehingga pendapatan negara pun belum bisa terukur secara maksimal dari sana. Dari sektor lingkungan jelas itu sangat berbahaya. Tambang-tambang yang banyak sekali terbuka di Kalimantan Timur ataupun wilayah Kalimantan lainnya itu memberikan dampak yang sangat luar biasa buruk terhadap lingkungan, terhadap air, terhadap tanah maupun terhadap makhluk hidup yang hidup di dalamnya sebelumnya. Karena untuk membuka sebuah tambang jelas mereka perlu membuka hutan. Untuk masalah dampak sosial juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di pertambangan maupun di wilayah pembangkit. Pembangkit PLTU biasanya akan meninggalkan masalah-masalah yang cukup pelik, dari permasalahan sosial yang terjadi antara masyarakat yang tinggal di sekitarnya hingga permasalahan yang kemudian ditimbulkan setelah PLTU itu mulai beroperasi. Misalnya masyarakat yang tadinya nelayan kehilangan wilayah tangkapannya, petani yang juga kehilangan wilayah yang tadinya tempat mereka menanam padi dan mendapatkan penghidupan dari sana. Jadi dampaknya ternyata tidak hanya secara artinya lingkungan begitu, tapi juga terhadap dampak masyarakat yang lebih luas. Sangat multi impact ya. Multidimensi mungkin ya kita bisa bilang. Oke, dan hari ini mungkin kita sudah Anda seperti lihat warga ikut memberikan dukungan kepada KPK untuk menguak korupsi. Tapi apakah warga selalu kalah Mas Didit dalam hal ini, dalam menyerukan pendapat mereka? Sampai saat ini belum ada ceritanya kemenangan warga melawan aturan, melawan korporasi atau melawan pemerintah yang didukung oleh korporasi dalam hal di bidang di sektor energi. Sampai saat ini belum. Halo. belum ada interupsi sedikit tapi Mas, masyarakat akan tetap semangat untuk
melakukan perlawanan untuk menunjukkan bahwasanya benar-benar terjadi suatu masalah yang ada di lapangan dari dampak baik PLTU maupun pertambangan. Oke. Permasalahan akan tetap selalu ada. Lalu, sekarang kita bicara tentang kesehatan deh, Mas. Ya, batu bara pabrik itu mengeluarkan asap yang sangat banyak, berpolusi. Ya. Secara intinya, apa sih, Mas, dampak dari kesehatan, dampak pada kesehatan terhadap industri batu bara? Ya, salah satu buangan khas dari PLTU adalah PM2,5. Ya. PM2,5 sangat kecil dan dia terhisap oleh paru-paru kita, oleh anak-anak kita, ibu-ibu dan orang tua kita. Dan itu adalah sebuah partikel yang sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Jika terus dihisap, dia akan menimbulkan beragam dampak terhadap kesehatan kita. Dan kita melakukan penelitian bersama Universitas Harvard. Jika dengan PLT yang sudah ada saat ini, tiap tahunnya tingkat kematian ini bisa meningkat hingga 6.500 orang. 6.500 orang untuk Indonesia. Dan itu akan semakin membesar, semakin banyak jika PLTU-nya juga semakin banyak. Jadi karena PLTU itu mengeluarkan PM2,5 yang jika terekspos terus-menerus akan membahayakan masyarakat. Ya, betul, Mas Didit. Dan nggak hanya masyarakat yang tinggal di wilayah PLTU. Tidak hanya masyarakat ya tentunya. Yang tinggal di perkotaan sebenarnya. Sampai ke sini, Mas, sampai juga. Sini, karena debunya sangat kecil, terbawa angin, dan dia bisa akan berada dimanapun tergantung arah angin. Kita ada bahaya sekali berarti ya. Lalu bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi ini, Mas? Pertama juga penting rasanya pemerintah untuk meningkatkan regulasi yang lebih tinggi terhadap PLTU yang sudah ada. Selain itu jelas pemerintah harus mulai beralih ke energi terbarukan. Jelas. Energi yang lebih sehat, energi yang lebih ramah lingkungan, dan energi yang lebih baik untuk bumi ini. Dan energi yang sudah disediakan secara yang sangat gratis oleh alam di Indonesia ini ya, Mas ya. Nah, sekarang lebih ke solusi kecil mungkin, Mas. Tadi kita membicarakan mengenai PM2,5 yang bisa membunuh masyarakat kita, gitu ya. Lalu apa sih yang kita bisa lakukan sebagai rakyat-rakyat ini gitu? Apa yang bisa kita lakukan, Mas? Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai rakyat sebenarnya, karena kita juga menggunakan listrik kan. Tapi juga bukan berarti kita tidak punya hak untuk menentukan listrik kita dari mana. Betul. Karena itu kita bisa mendorong pemerintah untuk segera beralih ke energi terbarukan. Selain itu juga untuk hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, kita bisa melakukan efisiensi energi di rumah-rumah kita. Gunakan alat-alat yang lebih hemat energi, mulai dari diri kita sendiri, dan semakin hemat kita dalam penggunaan energi artinya akan semakin kecil energi yang kita gunakan secara nasional. Dan itu untuk kebaikan kita juga sebenarnya. Hari ini kita belajar banyak banget, nggak hanya mengenai bagaimana industri batu bara dan dampaknya, tapi apa yang bisa kita lakukan sebagai warga biasa untuk mengurangi konsumsi batu bara, begitu ya Mas Didit ya. Betul. Terima kasih banyak Mas Didit Haryo, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia. Terima kasih banyak. Kita akan kembali lagi live streaming Break Free Stop Corruption di depan gedung KPK Jakarta. Jangan lupa terus memberikan komentar, saran, dan dukungan Anda lewat Facebook Greenpeace Indonesia, dan saya akan kembali lagi bersama Anda. Selamat siang, masih bersama saya Refri Karami di live streaming Break Free Stop Corruption di depan gedung KPK Jakarta hari ini. Jangan lupa Anda masih bisa berpartisipasi dengan meninggalkan komentar, pertanyaan di laman Facebook Greenpeace Indonesia, dan kami akan berusaha merespon masukan dari Anda selama diskusi dan live streaming ini. Nah, sebelum kita masuk ke segmen berikutnya diskusi, saya akan memberikan gambaran kepada Anda mengenai apa itu Break Free lewat tayangan video berikut ini. Silahkan. Break Free adalah sebuah aksi yang berlangsung global yang dilakukan oleh masyarakat, komunitas, organisasi lokal, dan internasional yang mendesak berakhirnya penggunaan bahan bakar fosil dan ketergantungan pada energi kotor.
Adapun Greenpeace International mengkoordinasi platform online yang memfasilitasi gerakan Break Free ini. Pada Mei tahun lalu, puluhan ribu aktivis dan komunitas turun ke jalan menduduki area tambang, memblokade jalur kereta, melakukan protes dengan bergandengan tangan, mendayung kayak, dan mengadakan pertemuan-pertemuan komunitas di 13 negara. Sejumlah aksi ini dilakukan agar konsumsi batu bara, minyak, dan gas dihentikan. Pada tanggal 12-31 Maret tahun ini, kami bergerak kembali dengan lebih dari 80 aksi di seluruh dunia untuk melawan industri bahan bakar fosil dan para penyokong finansial dan politik di belakangnya. Ribuan orang dan komunitas di seluruh dunia bergerak melakukan aksi damai melawan penggunaan bahan bakar fosil dengan lebih dari 60 kegiatan di 6 benua termasuk di Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama saya Rafrika Rahmi di live streaming Break Free Stop Corruption di depan gedung KPK. Saat ini saya akan mendatangkan narasumber dari Jatam. Silakan Mas. Mas Melki adalah perwakilan dari Jatam yang akan memberikan sedikit mungkin pencerahan ya Mas ya, atau pengetahuan begitu buat kita semua. Terima kasih Mas. Oke, sebenarnya saya mau tahu apa catatan khusus dari Jatam sendiri mengenai industri batubara, Mas? Silahkan. Ya, pertama yang menjadi catatan penting kita saat ini sebetulnya ekspansi pertambangan batubara yang terjadi hampir seluruh pulau di Indonesia. Ya. Itu sudah sangat mengancam ruang hidup rakyat, segala sumber-sumber hidup rakyat akibat kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Kita tahu persis bagaimana ribuan izin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah dalam kaitan dengan ekspansi pertambangan batubara ini sudah sangat menghancurkan tidak saja bagi ruang-ruang produksi rakyat, tetapi juga bagi lingkungan itu sendiri. Di Kalimantan misalkan, untuk kota Samarinda, 70% itu satu kota itu sudah di-covering oleh investasi pertambangan. Artinya, kebijakan pemerintah dalam kaitan dengan ekspansi pertambangan batubara yang sangat kotor ini, kemudian ini sebetulnya sangat merugikan masyarakat. Ya. Ini sebetulnya kembali ke paradigma pembangunan pemerintah yang menganggap seluruh kekayaan alam ini sebagai komoditas yang harus diperjualbelikan tanpa memperhitungkan keselamatan rakyat, tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan, gitu. Jadi itu catatan khusus ya Pak. Ya. Lalu Mas, apa yang harus pemerintah lakukan? Yang mestinya harus dilakukan oleh pemerintah itu pertama, menghentikan dan mencabut seluruh izin usaha pertambangan batubara yang terbukti sangat kotor, yang terbukti sangat menghancurkan ruang hidup rakyat, dan kemudian harus beralih ke sumber energi yang terbarukan. Ya. Saya kira Indonesia mempunyai sumber-sumber energi yang terbarukan mulai dari matahari, mulai dari angin, mulai dari ombak, dan lain sebagainya yang selama ini dibiarkan oleh pemerintah. Pemerintah kita kecenderungannya lebih ke investasi-investasi batubara yang memang sangat kotor tadi, dan kemudian menghancurkan ruang hidup rakyat itu. Kita industri batubara sangat kotor. Hari ini kita ada di depan gedung KPK untuk memberi dukungan. Apakah Mas Melki bisa menjelaskan lagi hubungannya apa sih Mas industri batubara dengan korupsi ini? Iya, harus kita akui bahwa ekspansi pertambangan batubara itu sebetulnya tidak terlepas dari urusan korupsi. Karena kita tahu persis misalkan batubara di Kalimantan Timur ada indikasi ada kasus korupsi yang muncul di sana.
kemudian pembangunan PLTU yang notabene bahan bakunya juga dari batu bara, seperti yang terjadi di Indramayu, di Batam dan beberapa wilayah lainnya, itu juga terindikasi kuat ada korupsi di sana. Nah, mengapa kemudian kita harus datang ke KPK untuk mendukung KPK? Bagaimana KPK menjadi garda terdepan untuk mengusut seluruh dugaan-dugaan korupsi berkaitan dengan pertambangan batu bara ini, kemudian melakukan langkah penegakan hukum. Karena kalau KPK tidak melakukan langkah penegakan hukum, artinya dia membiarkan pertambangan batu bara ini kemudian terus meluas, terus menghancurkan ruang hidup rakyat, terus merusak sumber-sumber air rakyat, terus merusak pencemaran udara kita dan lain sebagainya. Nah, KPK salah satu lembaga penegak hukum yang masih bisa kita percayakan saat ini. Saya kira dia harus menjadi garda terdepan dan publik harus mendukung itu. Oke, oleh karena itu kita di sini bersama kami sebagai koalisi ya Mas ya, kita di sini untuk mendukung KPK dalam memberantas korupsi. Oke, selanjutnya saya ingin menanyakan sebetulnya tantangannya apa saja sih Mas? Karena dari tadi kita membicarakan mengenai industri batubara kotor, hubungan dengan korupsi, tapi tantangannya, dan kita tahu bahwa kita harus mengurangi konsumsi batubara, begitu. Apa saja sih tantangannya Mas yang dihadapi oleh kita sendiri untuk mengkonsumsi batubara? Tantangan yang paling penting menurut saya adalah bagi pemerintah itu sendiri. Karena kita harus akui bahwa sebaran izin tambang batubara ini adalah kebijakannya pemerintah. Nah, ketika pemerintah dalam hal ini penegak hukum seperti KPK melakukan langkah penegakan hukum, artinya dia berhadapan langsung dengan elit-elit kuasa, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, ini yang kemudian menjadi tantangan utama bagi KPK saat ini. Ketika dia misalkan melakukan langkah penegakan hukum untuk seluruh kasus batubara Indonesia, misalkan Kalimantan, dia akan berhadapan dengan oknum-oknum elit, baik itu di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, dan juga didukung oleh korporasi batubara itu sendiri. Tantangan paling besar itu ya. Paling besarnya. Kemudian yang berikut adalah untuk pemerintah daerah. Saya kira selama ini para penegak hukum kita, khusus di tingkat daerah, baik itu kepolisian maupun kejaksaan, itu sama sekali tidak berdaya di hadapan dengan begitu banyak kasus berkaitan dengan pertambangan batubara yang terjadi saat ini. Justru ada dugaan kemudian mereka berada dalam satu lingkaran setan ini. Dan ini kita menduga bahwa mereka ikut bermainkan dan kemudian mendapatkan keuntungan dari industri batubara itu sendiri. Jadi sebuah lingkaran yang susah dipotong begitu ya Mas ya? Menurutku satu-satunya yang kita harapkan saat ini adalah hanya KPK. Kalau KPK juga tinggal diam, artinya selesai kita. Gitu. Tantangannya jelas bahwa ini adalah level yang lebih tinggi begitu ya Mas ya. Lalu tadi kita juga sudah bicara mengenai energi terbarukan. Itu adalah solusi yang sangat bisa dilakukan gitu ya. Sulit tidak sih kalau menurut pengalamannya Mas Melki sebagai aktivis dari Jatam sendiri, apakah sulit untuk memperbesar penggunaan energi yang terbarukan di Indonesia ini? Kalau kita melihatnya, sebetulnya tidak sulit. Karena Indonesia ini punya sumber energi yang terbarukan yang sangat banyak. Yang jadi soal kemudian, ketika pemerintah tidak mau memulai untuk mengembangkan sumber-sumber energi terbarukan ini problemnya sebetulnya. Pemerintah lebih cenderung ke energi tak terbarukan, salah satunya batu bara, karena di sana ada korporasi besar, ada duit besar, kemudian ada kecenderungan pemerintah mendapat jatah dari sana. Nah, ini yang kemudian membuat dia tidak mau mencoba untuk memulai bagaimana mengembangkan energi terbarukan ini, misalkan matahari, misalkan angin, misalkan ombak, dan lain sebagainya. Nah, saya kira Cina yang saat ini misalkan sudah beralih ke energi terbarukan, kemudian mereka ekspansi ke wilayah kita, saya kira ini harus kita refleksi. Presiden Jokowi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, dia harus merefleksi diri gitu. Bahwasanya seluruh korporasi global ini kemudian datang ke Indonesia, mengeruk kekayaan alam kita, menghancurkan ruang hidup rakyat. Ini harus direfleksi oleh Presiden Jokowi. Karena apa? Karena yang menjadi korban itu adalah rakyat dan lingkungannya. Betul. Jokowi seperti warga-warga ini hari ini ya. Seperti yang kita saksikan, ada ribuan rakyat hari ini yang datang ke KPK.
Karena apa? Karena mereka berharap bahwa KPK ini menjadi satu-satunya lembaga penegak hukum yang masih dipercaya di Republik ini. Yang lain-lain saya kira sudah tidak perlu kita bicara banyak lagi. Begitu, oke. Terakhir Mas, apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan swasta, mungkin kita di sini bicara swasta, mengenai jangka pendek untuk mencegah pembangunan PLTU atau untuk menegakkan hukum yang lebih kuat lagi? Iya, yang paling penting sebetulnya pemerintah itu harus mulai mengevaluasi terhadap seluruh pembangunan PLTU yang mereka lakukan di berbagai daerah. Oke. Karena apa? Rencana maupun pembangunan yang sedang berlangsung PLTU di beberapa wilayah ini, dia sudah merampas lahan-lahan masyarakat. Dia menghancurkan sumber-sumber air masyarakat. Dia mencemarkan udara-udara yang kita hirup setiap hari. Artinya apa? Artinya pemerintah harus bertindak untuk memberhentikan seluruh pembangunan PLTU ini, kemudian segera beralih ke energi terbarukan tadi itu. Karena apa? Karena pembangunan PLTU kita saat ini, saya kira memang kita menghancurkan wilayah lain hanya untuk menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu loh. Nah ini yang saya kira harus dibereskan. Dan yang membereskan ini salah satunya KPK. Oke. Dan untuk membereskan itu harus mulai dari pemerintah pusat, mulai dari istana. Ya. Kalau istana tidak beres, apalagi di daerahnya gitu loh. Ya. Kalau anak buahnya Jokowi di kementerian tidak beres, apalagi gubernur-gubernur, bupati-bupati di daerah. Jadi memang perbaikan perlu dilakukan, ya Mas Melki. Oke, terima kasih banyak. Sangat menarik sekali diskusi hari ini dengan Mas Melki dari Jatam. Jangan lupa Anda terus bisa berkomentar atau menyampaikan pendapat atau dukungan Anda di Facebook Greenpeace Indonesia atau di Facebook page Jatam juga, silahkan. Dan nanti segmen selanjutnya kami akan hadir kembali dengan mewawancara salah satu warga yang terkena dampak dari industri batubara ini. Tetap di sini, live streaming Break Free Stop Corruption di depan gedung KPK Jakarta. Terima kasih Anda masih bersama kami di live streaming Break Free Stop Corruption dari gedung KPK di Jakarta, dan Anda masih bersama saya Zemi Arli. Dan pemirsa, kita sudah ada dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak Yanto dari Jepara, dan yang kedua adalah Ibu Junainah dari Batang, Provinsi Jawa Tengah. Dan jangan lupa bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan, itu sangat penting sekali bagi masyarakat yang saat ini sedang terus menggelar aksi di gedung KPK di fanpage Facebook Greenpeace Indonesia. Dan kami akan berusaha untuk memberikan tanggapan dan menyampaikan dorongan moral dari Anda. Dan jika tadi kita sudah berdiskusi dengan dua narasumber dari Jatam dan Greenpeace Indonesia, saat ini kita sudah bersama dua warga, Ibu Junainah dari Batang. Apa kabar, Bu? Baik. Ya, mungkin didekatkan, Bu. Iya, baik. Apa yang Ibu rasakan saat ini ketika menggelar aksi jauh-jauh dari Batang ke sini, langsung aksi di KPK? Ya, senang lah bisa kumpul bareng-bareng sama teman-teman, bisa berjuang. Ya, selama 5 tahunan lah kita akan terus berjuang terus. Ibu sudah 5 tahun berjuang. Iya. Apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, Bu, untuk mempertahankan? Ya, sebisa mungkin untuk menolak PLTU. Ya, di laut udah kita udah kita lalui ya. Perjuangan kita di laut, di darat juga sudah. Ya. Berarti ini Batang di Provinsi Jawa Tengah yang ada proyek yang besar
PLTU yang akan dibangun oleh pemerintah ya? Iya. Dan itu mengambil alih semua lahan-lahan sawah yang produktif, begitu Bu ya? Iya. Sekarang apa yang terjadi di sana yang sudah dilakukan oleh proyek itu Bu? Yang sudah terjadi di sana itu dampaknya bagi kami nelayan ya Mas. Itu dampaknya sangat merugikan karena itu kapal-kapal yang mengeruk lumpur, harusnya kan itu lumpur jangan dibuang di laut ya. Kan katanya kan pencemaran. Jadi suami saya kalau melaut itu jarinya kena lumpur buangan dari kapal-kapal itu, kapal PLTU. Oke, mungkin bisa Ibu sampaikan lumpur itu dari mana? Artinya proyek itu sedang apa sekarang ini Bu? Proyek itu nggak tahu ya. Yang saya tahu kapal itu mengeruk tanah-tanah, katanya buat sandaran kapal biar melabuh, biar deket sama lokasi. Tapi bibir pantai di sana itu dikeruk dan kemudian itu untuk dibangun fondasi untuk pelabuhan bagi kapal batubara biar bisa bersandar begitu. Iya, tapi lumpurnya itu kan merugikan kita nelayan. Oke, lumpurnya dibuangnya ke daratan atau di laut? Enggak, di lautan. Lautan. Iya, jadi untuk Menteri Kelautan itu kenapa kok nggak dikasih tahu kalau itu kan salah, harusnya kan buangnya jangan di laut. Kan ada nelayan kecil di situ cari ikan. Dan biasanya ya suami Ibu itu menangkap ikan di sekitar kawasan yang ditimbun oleh lumpur itu. Ya di sekitar kawasan itu. Dia sekarang pendapatan Ibu dari mana? Ya dari situ kalau dapat lumpur yang nggak dapat apa-apa, cuma itu dapat lumpur doang. Jadi kita nggak punya pendapatan apa-apa. Jadi kalau sumber keuangan sekarang dari mana Ibu? Ya carinya lebih jauh lagi. Iya, ntar biasanya berapa kilo jadi kesono lagi kan perbakalannya kan banyak tuh. Ya. Apa yang ingin dituntut oleh orang seperti Ibu yang lahan tempat pencarian sumber keuangannya sudah dihancurkan begitu? Kalau saya maunya ya PLT itu dipindah, jangan di Kabupaten Batang. Kalau bisa dipindah kemana lah. Buat Bapak Jokowi, kasihan rakyat kecil, udah berjuang beberapa tahun, ya ada responnya gitu. Buat dipikirkan, jangan dibuat susah rakyat kecil. Kalau nggak salah dulu Presiden Jokowi juga ke Batang ya, mereka melakukan peresmian. Ya nggak tahu, kan kita orang-orang yang tolak kan nggak boleh masuk. Kalau orang-orang yang tolak kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk? Nggak boleh, ada penjagaan banyak. Oke. Ibu di sini sama siapa Ibu? Ibu di sini sama siapa? Sama anak sama suami. Oke. Berarti tidak bekerja ya? Enggak. Ya demi perjuangan lah. Baik. Terima kasih Ibu Junaina. Iya. Dan sekarang sahabat kita akan berbincang dengan Bapak Yanto dari Jepara. Di Jepara itu berarti sekarang ini ada proyek PLTU batubara yang sudah berjalan atau baru akan dibangun, Pak? Terima kasih. Sebelumnya saya mau perkenalkan, nama saya Yanto dari Desa Mundu, Kecamatan Bangseri dan Kabupaten Jepara. Sedikit saya mau jelaskan masalah proyek pembangunan PLTU yang ada di Jepara ini, yaitu proyek pembangunan PLTU 56.
dan 34 sudah terbangun dan beroperasional tahun 2014. Jadi ini istilahnya penambahan. Ya, penambahan proyek PLTU 56. Nah, disinilah dari segi pengalaman operasionalnya proyek PLTU 34 setelah beroperasional, ini sangat-sangat membawa dampak negatif terhadap nelayan, terutama khususnya umumnya kepada warga lingkungan dan juga untuk area pertanian. Apa perbedaan dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat yang sebelum PLTU itu ada, setelah sekarang PLTU ada? Jelas dampaknya jelas ada ini. Setelah proyek PLTU 34 beroperasional, kan tentunya pasti ada asap, karena pembangunan kan pasti ada cerobong pembuangan asap. Nah, itu jelas polusi udara. Satu. Yang kedua, dengan adanya penimbunan batu bara yang sangat tinggi, menimbulkan suhu panas yang sangat tinggi di daerah lokasi sekitar. Karena apa? Lokasi PLTU Tanjung Jati B ini persis di pinggiran pemukiman penduduk ramai, Pak. Ya. Jadi di sini sangat mengganggu istilahnya terhadap warga lingkungan. Contoh aja saya ambil salah satu contoh. Gara-gara polusi udara dan bau limbah yang disedot oleh water intake PLTU 34 menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat. Dampaknya apa? Sekarang ini di warga PLTU Tanjung Jati B yang ada di Desa Tubanan, anak-anak kecil kena dampak masalah gangguan polusi, yaitu penyakit pernapasan. Sering sesak napas, batuk, itu penyakit anak kecil. Sudah berapa tahun, Pak, dibangunnya? Dibangun kurang lebih memang di tahun sekitar 98 awal pembangunan. Tapi untuk operasionalnya 2014. Berarti sebelum 2014 itu masyarakat tidak ada gangguan apa, Pak? Sama sekali tidak ada gangguan. Nelayan juga mengambil ikan enak. Nah, sekarang ini yang pembangunan 56 yang sangat kami tidak setuju. Sangat tidak setuju, bukan dalam arti kami menolak. Kalau kami menolak jelas kami tolak, tapi kalau kata-kata tidak setuju bisa menjalar nanti ke menolak. Kalau memang tidak ada istilahnya sosialisasi yang tepat antara PLTU dengan warga sekitar. Oke, itu sudah dilaporkan belum pengaduan ke pemerintah daerah, ke Jokowi atau Presiden maksud saya, itu sudahkah dilakukan oleh masyarakat? Ini ceritanya agak panjang sedikit untuk dipersingkat, Pak. Ya, yang untuk 56 ini kami nggak setuju gara-gara apa? Kenapa Hamdal bisa turun? Kita sebagai nelayan, apalagi saya selaku ketua kelompok, sama sekali tidak pernah diajak komunikasi, sosialisasi sama sekali tidak pernah. Kok tiba-tiba ada Hamdal turun dan sekarang mau dibangun? Ya disinilah kami menuntut. Ada apa di belakang itu? Saya pengen tahu. Kenapa Hamdal kok turun? Kita sebagai nelayan nggak ngerti. Ya, itu pertanyaan untuk pemerintah ya. Iya. Mungkin pertanyaan saya, apakah ada keuntungan sama sekali dari, apakah tidak ada satu keuntungan dari proyek itu untuk masyarakat? Kalau bagi kami keuntungannya memang PLTU secara luas dibutuhkan namanya penerangan, tapi untuk secara pribadi internal warga daerah sekitar jelas tidak setuju. Sama sekali tidak ada keuntungan ke nelayan, ke pertanian dan warga sekitar. Terkecuali memang yang punya tanah lebar, memang dapat gusuran, ya memang uangnya banyak, Pak. Ya baik, baik Pak Yanto, terima kasih dan terima kasih Ibu Junaina sudah bersama kami di sini. Ya, sama-sama. Demikian perbincangan kita dengan dua orang warga yang terdampak dari proyek batubara ini, dan mari kita simak dahulu tayangan berikut sebelum kita nanti akan bergabung bersama Federica Rahmi.
Siap. Udah 1 jam, saya Rafri Karahmi dan rekan saya Zemi Arli sudah menemani Anda di live streaming Break Free Stop Corruption di depan gedung KPK ini. Ya, dan juga saat ini juga sudah berakhir. Ya. Kita protes bukan protes, kita memberikan dukungan kepada KPK dan sepertinya kita akan segera bergerak ke Istana Merdeka. Betul. Untuk bergabung bersama masyarakat di Kendeng. Betul sekali. Yang sudah 7 hari lamanya sudah mereka. Lebih dari seminggu. Ya, mereka melakukan mengecor atau menyemen kaki mereka untuk menolak pembangunan semen. Ya. Mengapa kami lanjutkan long march ini ke istana? Karena sesama warga yang terdampak dari pembangunan pasti merasakan hal yang sama, yaitu penindasan, kemudian perampasan lahan dan juga sumber air dan sumber daya alam. Oleh karena itu kami di sini bergerak menuju istana untuk melanjutkan dan menyuarakan suara-suara kami terhadap orang-orang dan mendukung solidaritas teman-teman Kendeng yang ada di istana. Ya, baik. Demikian pemirsa dan supporter Greenpeace Indonesia, live streaming Break Free 2017. Sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya. Terima kasih sekali. Terima kasih. Saya menambahkan, jangan lupa untuk tetap mendukung kami di Facebook Greenpeace Indonesia dan juga memberikan masukan, komentar atau mungkin pertanyaan bagi kami. Terima kasih sekali. Saya Rafri Karahmi dan saya Zemi Arli pamit. Sampai jumpa dan salam hijau damai. Kalau orang sini pasti merasakan itu sakitnya, Mas. Nggak merasakan enaknya, nggak. Sakit, pokoknya sakit. Ada debu, pertama kali yang kena ya warga sini. Orang Sekuping juga, warga Sekuping juga. Enggak ada kebocoran limbah yang lewat air, bawah tanah, ya warga Sekuping juga yang kena. Nggak orang sana-sana. Menyengat, kalau musim kemarau debunya ke pemukiman warga gitu.